Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Dasar-Dasar Penginderaan Jauh, Laboratorium Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis, Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya tahun 2021. Di sini saya Afina Muawanatul Maula sebagai pemateri dari pertemuan pertama, yaitu tentang pengunduhan data citra. Adapun tujuan dari praktikum hari ini adalah untuk mengetahui cara bagaimana mengunduh data citra Landsat 8 dan pengenalan metadata citra. Sebelum saya memasuki ke langkah-langkah pengunduhan data citra, di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai materi tentang pengunduhan data citra. Perlu diketahui, laman web atau halaman yang akan kita gunakan untuk mengunduh data citra itu berupa Earth Explorer, yang mana Earth Explorer itu merupakan salah satu situs milik USGS atau United States Geological Service yang menyediakan layanan citra gratis. Salah satunya yaitu adalah Citra Landsat 8. Jadi satelit Landsat ini menangkap jalur citra selebar 185 km diukur di permukaan bumi. Jalur citra ini dipotong untuk mempermudah distribusi dan pengelolaan data. Setiap potongan jalur itu diberikan nomor jalur dan nomor barisan. Nomor jalur itu berupa pet dan nomor barisan adalah row. Setelah citra Landsat berhasil diunduh, maka dalam file tersebut terdapat metadata, yang mana metadata itu merupakan sebuah data yang mengandung informasi mengenai satu atau beberapa aspek data. Jadi di dalam metadata itu terdapat informasi yang menggambarkan bagaimana isi data tersebut. Dapat diartikan metadata sebagai data tentang data. Nah, di bawah ini merupakan alamat web untuk mengunduh data citra, atau bisa diketik saja di Google atau di Chrome, yaitu earthexplorer.usgs.gov. Kemudian selanjutnya adalah data citra. Data citra itu merupakan hasil rekaman dari peralatan satelit secara visual yang berisi tentang informasi objek-objek yang berada di permukaan bumi sebagai target yang dideteksi oleh sensor. Data citra ini dapat digunakan sebagai bahan olahan untuk menganalisis karakteristik atau pola reflektansi dari objek permukaan bumi pada wilayah yang relatif luas. Nah, pada praktikum kali ini, data yang akan kita download itu adalah data citra Landsat 8. Jadi perlu diketahui, Landsat atau Land Satellite itu merupakan satelit sumber daya bumi yang paling sering digunakan. Satelit Landsat ini sudah ada sejak lama, dimulai dengan Landsat 4, Landsat 5, sampai dengan Landsat 8 yang memiliki resolusi menengah, yaitu 30 meter dan 15 meter. Selanjutnya, langsung saja saya akan memperlihatkan tutorial bagaimana cara mengunduh data citra. Nah, sebelumnya kita buka terlebih dahulu akun web. Dapat diketik di sini Earth Explorer, earthexplorer.usgs.gov. Setelah muncul, teman-teman di sini pastinya belum memiliki akun USGS. Nah, syarat untuk mendownload data citra di akun USGS ini, kita harus terlebih dahulu melakukan registrasi. Jadi, bagi teman-teman yang belum memiliki akun USGS, lakukan registrasi terlebih dahulu. Caranya adalah bisa diklik di pojok sebelah sini, yaitu login. Login atau registrasi.
kemudian create new account. Nah, setelah itu, di sini teman-teman bisa menulis username. Tata cara untuk menulis username bisa dilihat di peraturannya di sebelah kanan ini. Syaratnya adalah seperti ini, dan syarat password requirement-nya dapat dilihat di sini juga. Setelah memasukkan username, new password, dan konfirmasi password, setelah melakukan menulis username, new password, dan konfirmasi new password dapat dicentang pada bagian I'm not robot ini, kemudian klik continue. Nah, ketika telah menulis username dan password, kemudian selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Nah, pada inward sector ini, pilih academic institution, dan you check the following ini, kita pilih data provider, langsung ke what is the primary ini, pilih saja education K12. Nah, sedangkan pada yang ini, kita checklist. Nah, jika sudah di bagian ini bisa dicentang semua atau tidak. Di sini saya tidak memilih dicentang semua. Kemudian pada over the text here ini, pilih all of the data, dan over text here ini pilih very important, dan kita akan klik continue to contact information. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Untuk first name-nya bisa diisi nama kalian. Di sini saya akan membuat nama Indraja, last name-nya Kelautan. Company organization, kita tulis saja Universitas Sriwijaya. Kemudian address, pilih Jalan Palembang Prabu Muli. Ini sama saja, bisa di-copy saja. Kemudian select country, kita pilih Indonesia. City-nya pilih saja Palembang. Provinsi Sumatera Selatan. Maaf, city-nya Indralaya. Dan zip postal kode ini adalah kode pos wilayah daerah kalian. Berhubung di Universitas Sriwijaya ini adalah Indralaya Utara, jadi di sini kode posnya 306 berapa tadi? 30862. Kemudian email. Sini saya memasukkan email Indraja Gis Kelautan. Kemudian type email, tulis kembali, tulis ulang emailnya, kemudian nomor telepon. Silakan memasukkan nomor telepon kalian, dan faxnya itu adalah nomor fax daerah di mana kalian tinggal. Misalnya Sumatera Selatan, dicari nomor fax Sumatera Selatan. Nah, ini adalah nomor fax Sumatera Selatan. Kita copy, masukkan ke sini.
Dan untuk telepon itu silakan masukkan nomor telepon kalian masing-masing. Nah, jika sudah, silakan save contact information. Kemudian akan muncul seperti ini. Keterangan dari user information ini adalah data-data yang telah diisi tadi. Kemudian kita submit registration dan return to login page. Nah, setelah ini silakan dicek email kalian masing-masing. Email. Nah, setelah dicek emailnya, akan diterima email dari akun USGS atas registrasi yang telah kalian lakukan. Kemudian silakan diklik link yang ada di email tersebut. Nah, setelah itu masukkan username yang telah dibuat tadi. Lautan dan submit. Nah, sudah dilihat ini tadi username yang telah dibuat dan password yang telah dibuat. Kemudian kita langsung login. Nah, sudah ke profil kan. Nah, apabila teman-teman sekalian telah berhasil melakukan registrasi, silakan untuk melakukan login pada akun USGS dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat. Berhubung di sini saya telah melakukan login, nah langkah yang pertama adalah pada bagian di sini kan terdapat enter search kriteria. Nah, pada select geocoding method, di sini teman-teman dapat memilih pad and row. Nah, mengapa di sini kita menggunakan pad and row? Ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa Landsat 8 itu kan diukur di permukaan bumi seluas 185 km. Nah, untuk mempermudah melakukan pengolahan data atau pengelolaan data, maka Landsat 8 itu datanya dipotong. Nah, dipotong menjadi bagian jalur baris, dipotong berdasarkan nomor-nomor. Terdapat nomor barisan dan nomor jalur. Nah, nomor jalur itu disebut dengan pad dan nomor barisan disebut dengan row. Nah, untuk mengetahui pad and row atau nomor barisan dan nomor jalur yang akan kita gunakan, teman-teman dapat mencarinya di Google dengan mengetik pad and row, maka akan muncul gambar seperti ini. Ini adalah pad and row wilayah Indonesia. Nah, jadi dapat kita lihat di sini, karena wilayah Indonesia terlalu luas, jadi ini dibagi menjadi dua. Dapat dilihat di sini. Nah, untuk melihat bagaimana pad and row, nomor pad dan nomor row untuk daerah yang akan kita gunakan. Nah, untuk pad atau nomor barisan, nomor jalur dapat dilihat di bagian atas ini yang berinisial P, P131, P130, P129. Nah, semakin ke arah ke kanan, nilai padnya akan semakin kecil, sedangkan row semakin ke arah ke kanan, nilai row-nya akan semakin besar. Nah, untuk row-nya itu cara melihatnya, cara membacanya, untuk row adalah nomor jalur. Nah, nomor jalur itu berarti yang ke kanan, sedangkan pad nomor barisan berarti yang ke bawah. Misalnya,
Di sini kita akan menggunakan daerah Pulau Belitung. Ini Pulau Belitung ya. Untuk mendownload data Pulau Belitung, kita perlu pet dan raw Pulau Belitung. Caranya, kita lihat nih, Pulau Belitung kan daerah sini. Nah, kita lihat di atasnya bahwa nomor petnya itu adalah 122. Sedangkan kita lihat ke kiri, nomor row-nya adalah 62. Kita lihat ini, jalur row itu kan batas ini nih. Ini Pulau Belitung. Sedangkan nomor petnya yang ini. Kita lihat ke atas, yaitu nomor 122. Jadi dapat kita tulis di akun Out Explorer-nya. Di sini 122. Sedangkan row-nya 62 kalau nggak salah tadi ya. Ya, 62. Setelah itu, kita beres nih untuk menulis pet dan row-nya. Kita klik show. Nah, maka akan muncul daerah yang akan kita download. Nah, dapat dilihat kan di sini bahwa petunjuknya sudah menandakan daerah Pulau Belitung. Kemudian selanjutnya kita langsung klik saja dataset. Nah, kita langsung klik dataset. Karena kita akan mendownload data Landsat, jadi kita akan memilih Landsat. Klik yang tanda plusnya ini. Kemudian pilih Landsat Collection 2 level 1. Kemudian pilih Landsat 8 OLI atau TIRS C2. Sudah. Setelah kita menceklis Landsat 8 OLI TIRS C2L1, langsung pilih Result. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul bagian seperti ini ya. Kita perbesar saja. Untuk melihat bagaimana cara mengunduh datanya, kita lihat gambarnya juga. Pertama kita lihat gambarnya. Nah, untuk gambar yang ini, kita lihat ke bawah. Setelah diklik gambar tadi, kita lihat ke bawah. Ini adalah data Citra Landsat 8 tahun 2020, bulan 9 dan tanggal 29. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Citra Landsat 8 ini mengitari bumi setiap 16 hari sekali. Jadi dalam satu bulan itu bisa dua kali satelitnya itu mengitari bumi. Untuk melihat bagaimana isi data Citra yang akan kita unduh itu bagus atau tidaknya, kita lihat terlebih dahulu ke bawah. Nah, di sini ada tulisan Land Cloud Cover. Land Cloud Cover ini adalah tutupan awan. Nah, usahakan dalam mendownload data Citra, usahakan untuk memilih nilai tutupan awannya itu yang paling kecil. Karena semakin besar nilai tutupan awannya, maka semakin banyak pula awan yang akan menutupi daerah yang akan kita pilih. Misalnya nih, ini adalah Pulau Belitung. Di sini memiliki land cloud cover-nya adalah 26,97. Nilai tersebut tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dapat dilihat yang putih-putih ini adalah tutupan awan. Jadi semakin besar tutupan awan yang menutupi permukaan buminya, maka akan sulit data tersebut untuk diolah. Nah, kita lihat lagi untuk data yang lainnya. Nih, misalnya nih, data
tahun 2020 bulan 12 tanggal 18. Kita klik untuk melihat land code cover. Masih loading. Nah, kita lihat terlebih dahulu land code cover. Nah, pada data tahun 2020 tanggal 18 bulan 12, di sini dinyatakan nilai land code covernya itu sebesar 100. Sudah tidak terlihat lagi wilayah daratan pada Pulau Belitung. Semua sudah ditutupi oleh awan. Data ini jika diolah data tersebut maka akan sulit diketahui gambaran permukaan buminya. Jadi usahakan dalam mendownload data Citra, pilihlah land code cover yang nilainya kecil. Nah, untuk melakukan pendownloadan datanya, tadi kan kita lihat terlebih dahulu land code covernya. Apabila nilai land code covernya kira-kira kecil, berarti dapat diunduh. Nah, ini adalah gambaran dari data Citra Landsat 8. Kemudian untuk dataset atribut ini merupakan bagian dari metadata atau informasi-informasi. Apabila dirasa data yang dipilih telah memiliki nilai land code cover yang kecil, maka untuk mendownloadnya itu dapat diklik download options. Kemudian pada product option ini diklik dan dapat diklik download produk yang ini. Atau kalian juga bisa pilih jika kalian ingin memilih band, ingin mendownload misalnya mau band 1 sampai 7 saja, bisa juga, tapi disarankan untuk mendownloadnya itu secara lengkap. Jadi untuk diklik di sini saja. Nah, tadi di sini saya telah melakukan download data, yaitu data Pulau Belitung tahun 2013. Caranya tadi yang telah saya jelaskan, langsung klik ini dan kita tunggu hasilnya. Nah, atau bisa juga kalian downloadnya satu-satu. Misalnya dalam satu data itu kan terdapat 11 band dan terdapat satu metadata atau informasi tentang data tersebut. Jadi dapat di-download saja, misalnya band 10. Ini saya telah download band 10, band 11, band 1, band 2. Lakukan saja mendownloadkan dari band 1 sampai band 11, kemudian jangan lupa di-download juga metadatanya. Metadata itu yang tipenya TXT, MTL TXT ini. Ini adalah metadata dari data Citra Pulau Belitung tahun 2013, bulan 6. Nah, jika telah berhasil di-download seluruhnya, kita pindahkan terlebih dahulu. Pindahkan ke data, ke file atau ke folder yang pindahkan ke sini. Nah, ini adalah hasil data Citra Landsat 8 Pulau Belitung tahun 2013 bulan 6 yang telah berhasil di-download. Bentuknya seperti ini. Nah, kemudian
Untuk pengenalan metadatanya, kita bisa klik ini, ke kanan. Untuk membukanya, kita pilih Open with Notepad. Nah, ini adalah metadata dari Citra Satelit Landsat 8 Pulau Belitung tahun 2013. Dapat dilihat di sini. Untuk mengetahui data ini benar atau tidak, bisa dilihat di sini WRS pad atau nomor baris 122 dan nomor jalurnya adalah 62, berarti benar. Nah, ini tanggal citra tersebut dikeluarkan adalah tanggal 22 bulan 6 dan tahun 2013. Untuk informasi dan data-data yang lainnya bisa dilihat di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.